Oke, terima kasih. Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana biaya peluang dan kelangkaan. Nah, sehingga capaian pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa dapat memahami pola hubungan antara biaya peluang dengan kelangkaan. Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas, sehingga kebutuhan manusia tidak mencukupi. Hal ini dikenal dengan istilah kelangkaan. Soal kelangkaan, hal ini sering terjadi di Indonesia, seperti kekurangan bahan bakar, kekurangan makanan, dan lain-lain. Dalam memenuhi kebutuhan manusia dapat dihadapkan pada berbagai pilihan. Setiap manusia harus dapat membuat pilihan yang berbeda untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga seseorang dapat memaksimalkan segala macam hal di sekitarnya. Pemanfaatan sumber daya alam atau sumber daya alam lainnya yang tersedia dapat dioptimalkan sebagai alternatif permasalahan ekonomi. Hal tersebut kemudian melandasi munculnya opportunity cost atau biaya peluang dan juga biaya kesempatan. Nah, pada pertemuan kali ini kalian akan melakukan diskusi kelompok. Silakan kita akan bagi kelompoknya depan belakang ya. Nah, silakan duduk sesuai kelompok masing-masing dan merapatkan bicaranya. Oke, sudah. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video tentang penyebab kelangkaan ekonomi. Silakan disimak videonya baik-baik. Hai teman kece, balik lagi bersama Kak Bella. Nah, kali ini kita akan belajar materi tentang ekonomi dengan topik konsep ilmu ekonomi. Langsung aja yuk kita ke pertanyaannya. Oke, setelah melihat tayangan video tadi, mungkin Ibu akan memberi beberapa pertanyaan. Nah, silakan kalian menjawab pertanyaan yang telah Ibu ajukan. Yang pertama, apa ciri-ciri kelangkaan? Yang bisa menjawab? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu ciri-ciri kelangkaan. Yang pertama, sumber barang tersebut sangat terbatas sehingga sulit untuk dicari. Yang kedua, sumber daya yang tidak mencukupi yang menyebabkan barang atau jasa tidak mencukupi. Dan yang terakhir, sebagai konsumen harus berkorban untuk bisa mendapatkan produk tersebut. Oke. Selanjutnya, apa sih manfaat biaya peluang tersebut? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Saya menjawab Ibu. Manfaat dari biaya peluang yaitu membantu individu atau perusahaan untuk menentukan pilihannya guna mengambil keputusan yang lebih tepat dan lebih memaksimalkan dan menguntungkan. Oke, terima kasih. Mungkin dari kalian ada yang mau mengajukan pertanyaan tentang video yang tadi telah ditampilkan. Ada yang mau bertanya? Bertanya. Oke, silakan. Mengapa perkembangan teknologi yang lambat menyebabkan kelangkaan? Oke, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Jadi, itu disebabkan karena perkembangan teknologi yang lambat semakin membuat berkurangnya variasi-variasi baru, sehingga barang yang dibuat pula hanya itu saja, sehingga terjadi kelangkaan. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, Bu. Oke, silakan. Izin bertanya, apakah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan itu? Oke, jadi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan yaitu yang pertama, pemerintah harus memanfaatkan sumber daya secara bijak. Yang kedua, membuat skala prioritas kebutuhan. Dan yang ketiga, menemukan sumber daya alternatif. Dan yang terakhir yaitu mengelola keuangan secara efisien. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi lembar kerja untuk kalian diskusikan. Nah, lembar kerja ini akan berisi suatu soal atau permasalahan. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Selanjutnya, perwakilan kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu akan memberi waktu selama 50 menit ya.
Oke, apakah udah selesai? Nah, silakan perwakilan untuk kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai permasalahan kelangkaan yang berhubungan dengan biaya peluang yang terjadi di lingkungan sekitar. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dalam kondisi kelangkaan, manusia harus memilih antara berbagai pilihan yang tersedia untuk memaksimalkan kepuasan mereka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Yasmin. Silakan beri tepuk tangan untuk Yasmin. Selanjutnya silakan perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang bagaimana keterkaitan kelangkaan dengan penentuan biaya peluang. Kelangkaan dan biaya peluang memiliki keterkaitan yang erat karena dalam kondisi kelangkaan manusia harus memilih antara berbagai pilihan yang tersedia untuk memaksimalkan kepuasan mereka. Sekian dari saya. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan beri tepuk tangan untuk Sika. Nah, dari apa yang telah disampaikan teman-teman kalian itu jawabannya sudah bagus dan sudah benar. Sehingga dari hasil diskusi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kelangkaan dan biaya peluang memiliki keterkaitan yang erat karena dalam kondisi kelangkaan manusia harus memilih antara berbagai pilihan yang tersedia untuk memaksimalkan keputusan mereka. Selanjutnya, untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian tentang kelangkaan dan biaya peluang, Ibu akan memberikan pertanyaan singkat untuk kalian jawab. Jadi, penilaian ini dilakukan secara individu dan soalnya itu pilihan ganda. Soal pertama, berikut ini yang merupakan faktor penyebab kelangkaan adalah A. Letak geografis dan pertumbuhan penduduk, B. Pertumbuhan penduduk dan hasil panen, C. Letak geografis dan tingkat pendapatan, D. Kondisi lingkungan dan status sosial. Oke, ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Jawabannya A. Jawabannya A. Kita lihat. Ya, benar. Jawabnya A. Letak geografis dan pertumbuhan penduduk. Soal selanjutnya, pada awal tahun 2020, bangsa Indonesia banyak dilanda bencana mulai banjir, gempa hingga pandemi virus COVID-19. Keadaan ini menyebabkan semakin langkanya alat pemas kebutuhan, dimulai dari kebutuhan bahan pangan hingga kebutuhan kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan diantaranya yaitu ada yang bisa menjawab? Silakan. Mungkin jawabannya C, yaitu mengurangi alat pemas kebutuhan yang tidak terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas. Oke, mari kita lihat ya, jawabannya benar. Kurang tepat ya, jadi jawabannya B. Memanfaatkan alat pemas yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Oke, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang apa itu BUMN dan BUMD. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian melalui Google Classroom. Silakan mengajarkan sesuai waktu yang telah diberikan. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran diakhiri, kita terlebih dahulu berdoa untuk pengkajian dan kegiatan masing-masing lebih baik. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak.